Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Agnes Nove Jayanti, taruni dari Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda, program studi D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, dengan nomor induk taruni 18624-002. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya akan bahas adalah perilaku konsumen. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun juga, ketidakpuasan konsumen sampai tingkat tertentu masih ada. Untuk memuaskan konsumen memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Karena konsumen tergolong aset yang berharga bagi sebuah bisnis ataupun perusahaan. Salah satunya adalah sikap positif yang diberikan kepada konsumen. James F. Engel dalam Marwan Asri memberikan pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku konsumen adalah initiator, influencer, decider, buyer, dan user. Manfaat mempelajari perilaku konsumen itu sangat penting, karena dengan tahu dirinya sendiri bagaimana motif, sikap, maupun perilakunya, serta faktor utama pemasaran, maupun di lingkungan eksternal lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada perilakunya. Konsumen akan lebih sadar dan bijaksana dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Di dalam bukunya Anwar Mangkunegara tahun 2009, menggambarkan beberapa model perilaku konsumen dari berbagai ahli yang dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau alur yang mewakili apa yang diinginkan konsumen dalam mengambil keputusan membeli, atau model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai skema yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Fungsi dari model perilaku konsumen adalah deskriptif, yaitu yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian pembeli. Prediksi meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen yang akan datang. Explanation mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian. Dan pengendalian memengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Macam-macam model perilaku konsumen yang sebagian besar diadaptasi dari Anwar Mangkunegara tahun 2009, yaitu yang pertama, The Horvath and State Model of Buyer Behavior. Yang kedua, model perilaku industri dari Shedd. Yang ketiga, model perilaku konsumen industri dari Engel, Collett, dan Beckwell. Yang keempat, model perilaku konsumen dari Kirby. Yang kelima, model perilaku konsumen dari Francesco Nicosia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang nilai pelanggan atau konsumen. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara seluruh keuntungan yang berasal dari produk total dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan itu. Memberikan nilai pelanggan yang unggul memerlukan organisasi atau perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengantisipasi dan bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan. Pemahaman tentang perilaku konsumen adalah dasar dalam perumusan strategi pemasaran. Gambar yang di samping merupakan proses yang mengintervensi keputusan konsumen yang berpengaruh terhadap strategi pemasaran dan hasilnya. Artinya, strategi pemasaran perusahaan ini ditentukan oleh interaksi dari proses pengambilan keputusan konsumen. Perusahaan dapat berhasil hanya jika konsumen sadar bahwa kebutuhan akan produk itu dapat memecahkan masalah. Sadar akan keunggulan produk sehingga memutuskan bahwa produk itu adalah solusi terbaik yang tersedia yang dianjurkan dengan membelinya dan menjadi puas dengan pembelian itu. Sifat perilaku konsumen. Setiap individu mengembangkan konsep diri dan selanjutnya gaya hidup berdasarkan berbagai faktor internal, terutama psikologis dan fisik, dan faktor pengaruh eksternal terutama sosiologis dan demografis.
Sebagai individu yang menghadapi situasi yang relevan, proses pengambilan keputusan konsumen perlu diperhatikan. Ini adalah proses, pengalaman dan akuisisi yang menghasilkan pengaruh terhadap konsep diri dan gaya hidup konsumen yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pandangan kita tentang diri kita sendiri dan cara kita untuk hidup ditentukan oleh faktor internal seperti kepribadian, nilai-nilai, emosi, dan memori, dan faktor eksternal seperti budaya, usia, teman-teman, keluarga, dan subkultur. Keputusan kita dan bahkan proses pengambilan keputusan itu akan menyebabkan adanya pembelajaran yang berpengaruh terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mengubah atau bahkan memperkuat konsep diri dan gaya hidup kita. Model perilaku konsumen yang dapat dilihat pada gambar di samping. Perilaku konsumen tidak pernah sederhana, terstruktur, sadar, mekanik, atau linear. Sebuah analisis cepat dari perilaku diri sendiri dan teman-teman yang akan mengungkapkan bahwa perilaku konsumen sering kompleks, tidak teratur, bawah sadar, organik, dan merupakan siklus. Kelompok pengaruh kesatuan norma, nilai-nilai atau keyakinan tertentu baik secara implisit maupun eksplisit, saling hubungan satu sama lain sehingga perilaku mereka saling ketergantungan. Kelompok acuan adalah kelompok yang dianggap memiliki perspektif atau nilai-nilai yang digunakan oleh individu sebagai dasar untuk perilakunya saat ini. Sebagian besar dari kita merupakan milik dari sejumlah kelompok yang berbeda. Ketika kita secara aktif terlibat dengan kelompok tertentu, umumnya fungsi sebagai kelompok preferensi. Sebagai perubahan situasi, kita dapat mendasarkan perilaku kita pada kelompok yang berbeda, yang kemudian menjadi kelompok preferensi kita. Kita mungkin merupakan milik banyak kelompok secara bersamaan, tapi kita umumnya hanya menggunakan satu kelompok sebagai titik utama dalam sebuah sifat persepsi individu. Pengolahan informasi adalah serangkaian kegiatan di mana rangsangan yang dirasakan diubah menjadi informasi dan disimpan. Gambar di samping menggambarkan pemrosesan informasi yang berguna. Model ini memiliki 4 langkah utama atau tahapan, yaitu pemaparan, perhatian, interpretasi, dan memori. Ketiga langkah utama inilah, yaitu pemaparan, perhatian, dan interpretasi, disebut dengan persepsi. Motivasi, kepribadian, dan emosi. Motivasi adalah kekuatan energi yang mengaktifkan perilaku dan memberikan tujuan dan arah perilaku tersebut. Emosi adalah perasaan relatif yang terkendali dengan kuat memengaruhi perilaku kita. Emosi dipicu oleh interaksi kompleks antara motif, kepribadian, dan faktor eksternal, dan ketiganya berkaitan satu sama lain. Sikap dan yang memengaruhi sikap. Sikap atau attitude adalah faktor penting yang memengaruhi keputusan individu. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan tentang suatu objek, apakah objek tersebut disukai atau tidak. Sikap juga dapat menggambarkan kepercayaan terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Beberapa karakteristik sikap adalah: yang pertama, sikap memiliki objek; yang kedua, konsistensi sikap; yang ketiga, sikap bisa positif, negatif, dan netral; yang keempat, sikap dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya; yang kelima, resistensi sikap; yang keenam, persistensi sikap; yang ketujuh, keyakinan sikap; dan yang kedelapan, sikap dan situasi. Karakteristik komunikasi yang memengaruhi sikap. Komunikasi pada dasarnya adalah semua praktik yang dilakukan untuk memberikan atau saling bertukar informasi. Secara spesifik, seperti yang dikatakan oleh Schiffman dan Canuck, bahwa komunikasi adalah transmisi pesan dari pengirim ke penerima dengan menggunakan suatu bentuk sinyal yang dikirim melalui suatu media tertentu. Setelah menerima suatu bentuk komunikasi pemasaran,
ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada audiens. Yang pertama, audiens bisa terpicu untuk menyadari kebutuhan akan kategori produk atau produk yang dikomunikasikan. Yang kedua, audiens menyadari akan adanya merek yang dikomunikasikan. Yang ketiga, audiens bisa bersikap positif terhadap merek atau produk yang dikomunikasikan. Yang keempat, audiens bisa mempunyai maksud untuk membeli merek atau produk yang dikomunikasikan. Dan yang kelima, audiens bisa menunjukkan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tersebut. Pengambilan keputusan konsumen. Keputusan konsumen merupakan gambaran individu yang dengan hati-hati mengevaluasi atribut dari serangkaian produk, merek, atau jasa, dan secara rasional memilih salah satu produk yang dapat memecahkan masalah kebutuhan konsumen dengan biaya yang sedikit. Orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicari, sebetulnya dalam proses pengambilan keputusan, konsumen harus melakukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini menurut beberapa ahli memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, pemecahan masalah yang mensyaratkan respon yang rutin. Yang kedua, pemecahan masalah dengan proses yang terbatas. Yang ketiga, pemecahan masalah yang dilakukan dengan upaya yang lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan. Analisis pengambilan keputusan konsumen. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan oleh konsumen, yaitu yang pertama, sudut pandang ekonomis. Pandangan ini melihat konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional. Hal ini berarti konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang telah ditentukan. Dilihat dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasi suatu alternatif yang terbaik. Yang kedua, sudut pandang pasif. Sudut pandang ini berlawanan dengan sudut pandang ekonomis. Pandangan ini mengatakan bahwa konsumen pada dasarnya pasrah kepada kepentingannya sendiri dan menerima secara pasif usaha-usaha promosi dari para pemasar. Yang ketiga, sudut pandang kognitif. Sudut pandangan ini menganggap konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Menurut pandangan ini, konsumen merupakan pengolah informasi yang senantiasa mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Yang keempat, sudut pandang emosional. Pandangan ini menekankan emosi sebagai pendorong utama, sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme merupakan salah satu bukti bahwa seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya, apapun yang terjadi. Situasi sebagai peubah dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Jenis-jenis situasi yang dapat menjadi peubah pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, situasi komunikasi. Situasi pada saat konsumen menerima informasi memengaruhi perilaku konsumen. Bila konsumen sedang membutuhkan produk, maka dia akan berada di dalam situasi yang kondusif untuk menerima informasi itu dan membentuk persepsi yang penting tentang produk. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi dapat pula memengaruhi situasi pembelian. Bila seseorang berbelanja sendiri, dia tidak akan melakukan banyak pencarian informasi seperti apabila dia pergi dengan teman-temannya. Yang ketiga, situasi penggunaan. Pada waktu orang ingin menjamu tamu yang penting bagi dia tidak akan memakai alat-alat makan yang biasa ia pakai, tetapi akan membutuhkan peralatan makan yang lebih baik. Yang keempat, situasi penyingkiran produk. Keputusan untuk membuang bungkus produk sebelum dan sesudah konsumsi, dan keputusan untuk menyingkirkan produk yang sudah tidak terpakai lagi. Di satu pihak, merupakan masalah sosial, di pihak yang lain juga merupakan peluang bagi pemasar. Klasifikasi situasional.
Pengaruh waktu dan tempat pengamatan juga mempunyai efek yang sistematis terhadap perilaku konsumen. Ada beberapa hal yang termasuk dalam pengaruh waktu dan tempat pengamatan dalam klasifikasi situasional, yaitu yang pertama, lingkungan fisik, termasuk dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan susunan barang dagangan, dan benda-benda lain yang mengelilingi objek stimulus. Yang kedua, lingkungan sosial adalah individu-individu yang juga hadir atau berada di tempat yang sama pada waktu pembelian. Yang ketiga, lingkungan waktu. Waktu yang tersedia untuk berbelanja sangat memengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan pilihannya. Umumnya, seseorang yang berbelanja selalu menginginkan layanan yang cepat dan langsung mendapatkan produk dalam waktu yang singkat setelah pembelian. Tujuan pembelian dan konsumsi. Pemasar membagi tujuan itu menjadi pembelian untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan pembelian untuk diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Yang kelima, suasana hati atau mood dan kondisi sementara saat pembelian. Mood yang positif mendorong pembelian yang impulsif. Dalam industri jasa, mood yang positif secara sengaja ditimbulkan dengan penerima tamu yang tersenyum manis dan ramah, dengan udara yang sejuk dan lampu yang tidak begitu terang dan lain-lain. Kondisi sementara konsumen seperti kelelahan, kegembiraan, kekecewaan, dan lain-lain dapat memengaruhi keputusan yang telah dibuat. Yang terakhir, situasi ritual. Situasi ritual adalah seperangkat perilaku yang saling berhubungan yang dilakukan dalam format yang terstruktur, mempunyai arti simbolik, dan dilakukan untuk merespon peristiwa-peristiwa sosial. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Saya mohon maaf jika di dalam video presentasi ini terdapat kata yang kurang berkenan, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membagikan video pembelajaran yang menarik bagi kalian. So, stay safe and healthy, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.